Yang penting itu layang-layang itu kalau putus, bagaimana strategi kita untuk menangkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ahmad Syekhu beserta seluruh jajaran yang mendampingi beliau, saudara-saudara sekalian, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, Ketua DPW dan seluruh jajarannya, ikhwah dan akhwat yang saya banggakan, serta para pemirsa yang mengikuti acara ini secara online yang saya cintai. Jadi kalau saya sebagai Ketua Majelis Syuro tetap sam'an wa ta'atan dengan keputusan Majelis Syuro tentang penokohan. Ya, penokohan itu bukan untuk pencapresan, jadi mesti kita luruskan. Walaupun keinginan sebagian kader, mungkin masyarakat juga, ya mereka memahami penokohan itu ya pencapresan sekali. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, tapi kita tetap on the track, sebab untuk maju pencapresan kita harus tahu diri, popularitas, elektabilitas, dan isitas. Nah, ini juga penting. Jadi kalau ditanyakan tentang saya secara pribadi, ya sama seperti anak-anak muda sekarang, ikhwah dan akhwat, kehidupan kita dari kehidupan ya masyarakat menengah ke bawah, ya, mungkin juga saya inginkan jadi pelajaran juga. Saya melihat pentingnya seorang anak itu untuk birrul walidain, untuk bagaimana sebelum keluar harus dengan ibu bapaknya itu sangat taat. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita lihat tokoh-tokoh yang berhasil, yang muslim maupun non-muslim. Selagi mereka itu dengan orang tuanya baik, Allah berikan di dunia. Tidak usahlah kita melihat saudara-saudara kita yang muslim, lihat saja. Telusuri sejarahnya, ya pasti di antara kedua orang tua itu, ya pasti kepada kedua orang tua, terutama pada ibunya. Sehingga Quran dan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang beda agama. Ada beberapa wawancara yang mungkin kalau sebagian sudah membuka di YouTube, ya mungkin melihatlah. Ada dari bukan dari kader kita, tapi menanyakan tentang pendidikan saya. Ya pendidikan di Solo biasalah. Cuma memang saya di kelas sejak kelas 1 sampai kelas 6 dulu SMP itu ada 3 kuartal zaman saya. Kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga. Nah, kuartal pertama itu ya saya kalau di kelas nomor 1, nomor 2 lah. Layak untuk masuk ITB, layak untuk masuk UI. Dan keinginan ayah pun ya ingin melanjutkan, kalau tidak ke UI ke ITB. Tapi saya secara pribadi ya namanya kakek kalau datang itu bersama masyarakat dari Sulawesi Tengah, ya masyarakat ya memang masyarakat umum, tapi kalau datang dengan kakek ke kota Solo itu semua fasih bahasa Arab, semuanya fasih. Saya sendiri nggak bisa berbahasa Arab dengan bagus, nggak bisa lah. Pasti di hati saya itu iri, ini orang-orang bukan kerabat, bukan keluarga, tapi lebih hebat dari kita. Saya kenapa cucunya nggak mau ya seperti mereka lah, lancar dan bagus sekali. Padahal mereka asli orang daerah, tidak pernah ke Timur Tengah, tidak pernah ke Mekah, tidak. Ya saya harus berangkat lah. Nah, diizinkan setelah tamat SD, saya diantar oleh ibu berangkat ke Sulawesi Tengah. Itu awal asal muasalnya. Walaupun ada pilihan ke Gontor, ada pilihan, ya saya mau ke sana lah.
Nah, masuklah di Sulawesi Tengah padahal sudah kuartal 1 SMP. Di sana diterima ibtidaiyah kelas 4, turun. Ya memang ketika diuji nggak layak untuk masuk. Kalau di Kota Palu itu mu'alimin 6 tahun. 6 tahun mu'alimin, artinya tamatan mu'alimin itu baca kitab, sudah semuanya. Mau nahwu, mau sorof, mau faraid, itu semua ilmu dasar sudah terima semuanya. Di Palu ketika saya di sana hanya nggak sampai setahun saya sudah masuk, karena sekolah-sekolah lama itu kurikulum kalau bisa diselesaikan 4 bulan, selesai 4 bulan naik kita. Jadi tidak mesti setahun baru selesai. Saya mungkin hanya 6 bulan di ibtidaiyah, saya udah boleh masuk ke mu'alimin. Ya, nah, mu'alimin itu 6 tahun. 6 tahun itu kurikulumnya kita selesaikan, saya dengan satu kelas itu hanya 4 tahun. Ya, 4 tahun sudah selesai. Jadi selesai saya mu'alimin, selesai saat itu pun saya diberikan peluang untuk melanjutkan ke Madinah University. Jadi memang saat itu yang sangat memberikan apresiasi, semangat, memang orang tua juga. Ya, yang sering datang mengunjungi saya, ibu sering datang, karena kakek adalah kakek saya yang mendirikan Al-Khairat itu orang tua dari ibu saya. Itu kadang-kadang ibu sering menengok saya di sana, dan saya yakin semua anak muda di usia-usia semacam itu pun semangat belajarnya tinggi. Ya kalau di Solo, ya kita itu ya kalau udah pulang sekolah ya mainlah. Kebiasaan saya di Solo itu main layang-layang. Mungkin sekarang udah tidak ada lagi. Yang penting itu layang-layang itu kalau putus, bagaimana strategi kita untuk menangkapnya. Karena begitu, yang namanya anak-anak kalau pulang ya di leher saya ini ada 4, 5, 6 layang-layang. Semakin banyak yang kita dapat, semakin tahu orang, wah ini hebat main layang-layangnya nih. Jadi setiap hari begitu, cuma kebiasaan kita itu kalau sudah maghrib sudah harus di rumah, ada masjid dekat rumah ya kita sholat maghrib dan membaca maksurat. Kalau dia kalangan habaib biasa membaca ratib haddad, itu masyarakat NU tahu semua lah. Atau kalau kita sekarang ini ya baca maksurat. Jadi tidak ada ceritanya maghrib tidak di rumah, mau bermain tapi maghrib sudah. Dan di rumah pun tidak ada TV. Ya mungkin satu RT itu yang punya ya TV tapi black white aja, jadi nonton pun jarang. Sudah setelah sholat isya ya. Tapi yang di Palu itu memang karena teman-temannya semua rajin belajar ya, kita sama-sama mereka. Dan banyak kampus-kampus baru dibuka, jadi belum selesai kita 6 tahun pun dibolehkan daftar di, dulu ada Usuluddin kita ikut daftar, saya ikut daftar juga di IKIP, tapi jurusan sastra asing kita ikut juga. Jadi sebelum saya ke Madinah itu saya sudah setahun di Usuluddin, setahun di IKIP sastra asing. Nah, kemudian saya berangkat. Cuma jatah kita yang kita dapatkan untuk Al-Khairat itu sebenarnya untuk saat itu titel S1 nggak ada, hanya ada BA, kemudian Dr. Andes. Artinya jatahnya untuk mereka-mereka yang sudah selesai. Kalau kita zaman kita sekarang S1. Nah, saya sebetulnya tidak layak mendapatkannya, tapi pimpinan di Al-Khairat itu memberikan saya jatah untuk berangkat ke Madinah, padahal usia saya masih 18 tahun. Jadi tidak ada pilihan kecuali usia saya ditambah 3 tahun saat itu. Sebab S1 18 tahun kan nggak masuk, susah untuk diterima. Tapi ijazah tadi khusus untuk ke Madinah University. Jadi kalau antum melihat sekarang usia saya ya memang saat itu 18, tapi untuk mendapatkan sertifikat S1 atau bakalaureat atau BA ya ditambah, sehingga saya dapat jatah ke Madinah University, kemudian dengan satu alumni Universitas Al-Khairat, kita berdua ya sampai sama-sama. Jadi saya sampai ke Madinah itu langsung masuk Fakultas Syariah. Setelah saya setahun baru almarhum Ustadz Hilmi menyusul. Jadi setelah saya setahun di Madinah baru Ustadz menyusul, masuk juga, masuk ke 2 tahun lah baru menyusul ke Madinah University. Memang
masa kekanak-kanaan menurut saya sih semakin lingkungan itu sehat untuk berteman, ya namanya anak-anak juga bermain. Anas ibn Malik, ya anak-anak pun kalau dikunci di rumah nggak bermain, saya pikir nggak sehat juga. Sama seperti anak-anak tidak boleh hujan-hujanan, kena hujan sekali sakit. Jadi memang harus adaptasi dengan lingkungan. Yang penting juga ada batasan-batasan tertentu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu suatu saat ditugaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berjalan kumpul sama teman-teman, dia juga bermain. Saya nggak tahu mainnya apa saat itu, tapi yang jelas bukan kelereng lah. Tapi terus nggak lama Rasulullah di belakangnya, dia melihat, dia ikut tugasnya. Bahkan suatu saat ibunya pun menanyakan, apa yang ditugaskan oleh Rasul untukmu sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ini khusus, tidak boleh cerita sama siapa-siapa. Jadi ibunya pun tidak diberitahu, dan ibunya bangga. Ya, jadi ketika Rasulullah datang di kota Madinah, ibu Anas itu, Anas ibn Malik, Ummu Anas datang membawa Anas ibn Malik usia 10 tahun. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ingin daku ini untuk memberikan hadiah untukmu. Ya karena kegembiraan itu ingin ngasih sesuatu, tapi kami miskin, gak punya apa-apa. Aku berikan anakku ini sebagai khadim, menjadi pelayanmu wahai Rasulullah. Diterima. Nah, jadi nanti mungkin setelah itu silakan untuk bertanya. Tapi salah satu ketika saya menjadi duta besar, masyarakat menanyakan, apa dulu punya cita-cita jadi duta besar? Ya nggak mungkin kan, saya fakultas syariah, kemudian ngajar, namanya ambasador itu kan Kementerian Luar Negeri, jurusan hubungan internasional, tidak nyambung. Tapi itulah takdir. Jadi ada seseorang mengatakan, takdir saya begini, ini buat saya keliru. Takdir saya ini bodoh, takdir saya miskin, takdir saya ini. Jawaban untuk orang tersebut adalah, kamu pindah dari takdir ini ke takdir yang lain. Yang tahu takdir itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Finalnya itu yang tahu siapa? Ya. Wah, sudah takdir kita ini dapat 1 kursi. Jangan, itu kamu nggak tahu, bisa 2, bisa 3. Jadi pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Banyak mereka-mereka yang miskin di masyarakat, udah takdir saya begini. Ya kamu pindah. Memang kamu tahu bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu kepada dirimu ini, kan tidak tahu. Ya, jadi kita pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Tapi ketika kita menjabat, ya saya bilang memang nggak ada bencana. Kalau kita baca juga dalam banyak referensi, hampir 80% seseorang itu berprofesi di luar di luar spesialisasinya itu sendiri. Hampir 80%. Mungkin yang hadir di sini, ya terutama para politisi, nggak pernah dulu apa ada cita-cita jadi politisi. Hampir nggak ada yang berpikir untuk menjadi politisi, apalagi di zaman Orde Baru. Tapi itulah takdir Allah, dan itulah tempat kita berjuang di negeri ini dalam politik, dalam partai politik. Dan ini bukan yang paling bagus sekali, ya inilah yang kita miliki. Ya harus kita rawat demokrasi ini, dan harus kita perjuangkan untuk kita menjadi anggota dewan yang memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang berpihak kepada kebenaran, yang memberikan kritik konstruktif juga pada pemerintah. Jadi kalau kita mengkritisi seseorang, ya kritik pemikirannya, pendapatnya, tetapi orangnya jangan diserang. Ya, jangan diserang, dan itu bukan cara-cara yang benar. Rasulullah SAW kalau ada sahabatnya yang keliru dalam majelis yang besar, beliau bersabda, ma balu qaumin, kenapa ada seseorang yang mengatakan ABCD, orangnya ada di situ. Jadi yang ditegur, yang dikritisi itu merasa nyaman. Dan ada satu ungkapan yang indah, kalau engkau menasihati saudaramu di depan orang banyak, kamu telah membuka aib pada diri orang tersebut. Nah, itu nggak boleh. Dan yang kedua adalah, man dhamma nafsahu amamal mala'i faqad madahahu. Seseorang yang menjelek-jelekan dirinya di depan orang banyak, sebenarnya dia ingin dipuji.
Contoh umpamanya, orang ini dermawan, saudara-saudara sekalian, apa kalau mohon maaf lah, nuwun sewu. Saya sendiri nggak tahu kenapa mesti sewu, kok nggak 100 umpamanya. Artinya nuwun sewu. Tapi ini mungkin punya filosofi tersendiri. Seperti belangkon, kenapa taruh di belakang? Tadi kita diskusi sama ketua DPW. Artinya kalau yang saya dengar tadi, yang buruk-buruk taruh di belakang. Artinya kalau dengan orang itu tampilkan dengan wajah yang cerah, jangan dengan wajah yang kelihatan kebencian. Ini filosofi yang indah. Jadi kalau dengan siapapun bertemu itu ya senyum. Dan baginda Rasul SAW manusia yang paling banyak tersenyum. Jadi para sahabat menceritakan, aku tidak melihat Rasul kecuali tabassum. Tabassum itu senyum selalu. Asal jangan senyum sendirian. Nah itu jangan, hati-hati. Kalau senyum sendirian, nah itu urusannya dinas sosial nanti masalahnya. Tapi sekali-kali juga tidak ada masalah. Jadi kalau ada kita melihat di kaca, kita tersenyum, silahkan mensyukuri wajah yang Allah berikan. Cuma yang jadi masalah itu kacanya nggak tersenyum, hati-hati itu. Yang di kaca nggak senyum, nah itu ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi ya wallahu alam, itu masing-masing lah dengan ya amal solehnya lah. Tadi sampai di mana tadi? Nah ini filosofi indah sekali. Jadi artinya kalaupun ada yang buruk-buruk ya dengan orang ya senyum. Bagaimana kita sebagai politisi ya harus banyak senyum mau dapat suara. Ya, bahkan ada satu ungkapan, kalau saudara tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Nggak akan laku. Buka toko jualan terus cemberut aja, terus siapa yang mau beli? Kalau mau dapat suara banyak, sering tersenyum. Ini juga. Jadi salah satu strategi akan dapat suara banyak, senyum. Itu. Artinya itulah salah satu cara kita. Umpan yang sangat besar yaitu senyum. Apalagi kalau pembelinya disiapkan teh atau tadi minuman-minuman ala Jogja. Apa tadi yang banyak daun jatuh itu? Wedang wow. Wedang wow. Ini harus hati-hati ngomongnya kalau itu. Atau apapun itu salah satu cara. Jadi kalau mau mendapatkan suara pun harus demikian. Jadi sekali lagi jangan sekali-kali menjelekkan diri. Oh orang kaya tadi kan saya ini kurang infak, saya ini. Oh ya dia minta dipuji. Atau yang sering puasa Senin Kemis, saya ini terus terang puasa saya kurang. Semua tahu kalau dia itu sering puasa Senin Kemis. Nggak perlu merendahkan diri atau menjelek-jelekan diri. Nanti intinya dipuji atau menasihati seseorang di depan orang banyak, itu nggak boleh juga. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang harus kita tahu. Oh ini begini, ini begini, ini begini. Sehingga kadang-kadang dalam menggait ya, mengambil hati seseorang itu atau mengambil masyarakat yang umum sekali itu, kadang-kadang kita mundur satu langkah, dua langkah. Umpamanya masyarakat yang ya sebenarnya kita nggak suka perbuatan itu. Ya, tapi kalau kita hitam putih mungkin mereka malah lari. Jadi ada hal-hal yang kita ngalah. Bukan yang berkaitan dengan masalah akidah, tapi masalah sesuatu yang kalau kita mundur malah itu membuat mereka oke lah. Saya kasih contoh. Oleh itu saya inginkan kaderisasi, kalau menyampaikan materi-materi masalah kaderisasi dalam hal-hal tertentu berhenti. Contoh ini, semua kita kan bacakan Sulhul Hudaybiyah, bacakan? Apa perjanjian antara Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr dari musyrikin. Suhail bin Amr itu ketika utusan tadi datang
sebagai utusan musyrikun, sebagai utusan kaum musyrik dan orang Quraisy untuk melakukan perundingan dengan Rasul. Ini penting ya. Ketika muncul nama Suhail, Rasul langsung sallallahu alaihi wasallam mengatakan urusan kita akan mudah semua. Suhail itu dari kata-kata sahal. Sahal itu mudah. Itu jadi kita pelajari. Tadi Mas Kuncoro. Tunggu dulu, saya berhentinya bukan di Kuncoro, tapi emas. Nah ini. Jadi seluruh emas di bumi ini akan habis depositnya, kecuali emas di Yogyakarta. Jadi emas di Jawa ini sampai insya Allah kiamat tidak akan habis depositnya. Selalu ada emas. Cuma bedanya kalau emas-emas yang lain ditimbang, tapi kalau di sini nimbang sendiri. Jadi ini emas ini buat kita Masya Allah. Jadi selalu di rumah ada 50 kilo emas, 60 emas. Jadi bahagia terus. Jadi alhamdulillah, ini negeri ini kaya. Kaya dengan nama, kaya dengan julukan, kaya dengan segala-galanya. Cuma wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi kembali lagi kepada saya inginkan seluruh kader Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki ayah dan ibu, surga itu ada di situ. Sekarang kadang-kadang orang minta doa dengan sini. Ada seorang kelasnya itu dunia. Jadi saya katakan kelas dunia dan solehnya luar biasa. Ada seseorang datang, tolong doakan saya. Dia tanya, ibumu masih ada? Masih, kamu ke sana. Doa ibumu itu lebih mustajab daripada saya. Coba, kamu ke ibu kamu. Orang ini yang saya ceritakan ini, itu tamunya setiap hari 800-900 orang. Orang biasa. Terus bagaimana? Mana anggarannya? Kita di kementerian buka open house, itu mata anggarannya nomor udah jelas dari 10 tahun disiapkan. Itu paling 5.000, 6.000. Ini setiap hari 800-900. Kok bisa? Ya itulah, karena bersandar dengan zat yang maha kaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah datang seseorang ke rumahnya. Orang ini ingin mengawinkan anaknya dari desa masuk ke kota. Datang sama orang kaya semua menolak, nggak bisa bantu. Terus dia lihat ini rumah si Fulan, ini tokoh terkenal. Masuklah dia. Dia minta mau dibantu. Orang itu nggak yang tadi dikunjungi pasti ada duit cash ya. Terus dia ngelihat permadani, kan ada permadani yang mahal yang digantung, yang buatan kalau Afghanistan, yang tangan. Ya ini saya bisa jual ke pasar. Ya ambil aja. Benar, dia ambil, dijual ke pasar, rebutan satu pasar. Harganya tinggi. Sudah, bawa pulang. Lah salah satu pembeli di pasar itu, wah, ini kalau saya beli saya akan hadiahkan ke Fulan, senang sekali. Jadi yang membeli itu orang yang memang ingin memberikan hadiah untuk tokoh tadi. Siapa yang mendesain itu semua mengatur? Dialah Allah. Dibeli. Kemudian datanglah besoknya ditaruh di tempat yang sama barangnya itu. Setelah 2-3 bulan menikahkan anaknya, wah cukup uangnya. Datanglah dari desa itu membawa hadiah. Ngelihat itu dipajang lagi. Kaget dia, kok muncul lagi ini? Padahal yang jual di pasar. Jadi ketika seseorang berbuat untuk Allah, maka Allah akan menyiapkan segala-galanya. Man kana lillahi talafuh, barang siapa yang hidupnya siang malamnya hanya untuk Allah, maka Allah akan menjaga semuanya. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tidak kenal? Adik-adik keluarga dia itu ingin agar anak-anaknya dikasih wasiat supaya kaya raya, supaya tidak terlantar. Uang anaknya miskin semuanya. Kumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anakku, paman-paman kalian ini memberikan masukan
supaya masing-masing saya buatkan cek lah, kalau bahasa kita sekarang. Saya siap membuatkan. Tapi apakah kamu rela, senang melihat ayahmu di neraka jahanam? Ya anaknya nggak ada yang mau kan. Tapi saya yakin Allah tidak akan menelantarkan kalian semua. Kalian akan dijaga oleh Allah. Sudah meninggal dan anaknya jadi kaya semua coba. Jadi memang sesuatu yang sangat tipis dan adanya hanya di hati. Olehnya itu cara-cara kita untuk mendapatkan suara pun harus kita tempuh. Ya. Kalau baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsarun nas tabassum. Saya belajar salah satu dari kakek ya. Saya hampir 2 tahun dia masih hidup. Ya, saya itu kalau di pesantren itu dengan seluruh anak-anak pesantren nggak ada bedanya. So kalau beliau memanggil anak-anak pesantren, dia panggil anak-anakku. Ya, terutama kalau sudah malam Lebaran, ya semua kan dapat sarung, kurang-kurangnya sarung. Ya, sarung saat itu ya sarung yang menengah lah. Dulu di zaman saya itu ada sarung namanya capadi. Ada sarung capadi, ya mungkin kalau sekarang ini mungkin gajah apalah duduk atau ada gajah duduk, gajah berdiri, gajah lari, kan sekarang gajah semua nih. Saya nggak bisa bayangkan gajah lari itu gimana coba. Tapi dipanggil, ya itu yang dikasih sama. Ya, sehingga salah satu muridnya datang pun, saya masih ingat tuh. Saya masih ya umur 14 tahun, 13 tahun. Hal ulama besar lah, saya disuruh cium tangannya, saya cium. Saya memahami, oh kita itu menghormati orang itu dengan ilmunya. Dengan ini bukan karena yang lain-lain. Dan ada 3 hal itu yang dia tidak pernah berubah. Dia sebagai guru, sebagai murabbi, kalau murid itu nggak boleh dipukul, itu guru yang sudah gagal, nggak punya cara untuk didik, nggak boleh dipukul. Anak nakal sebagai besar apapun harus kita terima. Sebab yang namanya anak mau sekolah itu walaupun nakalnya bagaimana, sebab dia di sini untuk jadi baik. Kalau yang diterima udah bagus-bagus, terus apa perubahan yang kita lakukan? Dan yang ketiga, tidak boleh memecat mereka yang belajar karena tidak mampu membayar SPP, harus diterima. Itu. Jadi yang di pesantren itu ya udah, ada yang nggak ada bayar, diterima aja. Tapi semuanya jalan. Bayangkan, ya nggak punya pabrik, nggak punya ini. Ya saya lihat sendiri kalau dia ke daerah-daerah itu mobilnya pun mobil Willys, mobil Amerika itu yang setir kiri ya. Ya itu mobil yang disewa dengan 30-40, biasa kalau udah tamat dia nikahkan, kemudian dia diletakkan di salah satu daerah. Sampai mungkin teman-teman yang di Maluku Utara tahu betul. Salah satu ikhwah kita di Maluku Utara sampai paling hujung mungkin daerah terdepan Indonesia di sana. Pulau. Dia menganggap wah dialah orang pertama dai di daerah tersebut. Sahibul Baitnya mengatakan yang kamu tiduri itu sudah pernah ditidur di situ. Kalau masyarakat sana mengatakan guru tua. Kalau kakek itu di daerah sana dikatakan guru tua. Artinya di zaman dia itu kok sampai juga ke situ. Jadi kalaupun kita sekarang capek, antum naik mobil, naik pesawat juga, ya nggak ada pesawat tapi dipasangin kan AC juga, mobil, apalagi tol, jemputan di sana sini, aduh nikmat sekali. Kalau dulu, ya terutama bagaimana baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya kadang-kadang 30 hari, 40 hari tidak ada asap yang mengepul. Dalam sebuah hadis yang sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu siang-siang di musim panas, mungkin jam-jam 1 lah atau setengah 1. Kamu di sini kenapa wahai Abu Bakar? Lapar. Sejak pagi aku nggak makan apa-apa. Lah kamu? Ya aku lapar juga. Terus dari kejauhan muncul Rasulullah. Kalian lapar, alju, kami lapar dari pagi. Rasul, aku juga lapar juga. Jadi ketiga tokoh dipimpin oleh Rasul, tiga-tiga dari pagi belum makan apa-apa. Ayo kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini ceritanya.
Diketuk, yang membuka istrinya. Ahlan bi Rasulillah wa bi sahibai Rasulillah. Selamat datang, ahlan wa sahlan pada Rasul dan kedua sahabatnya. Terus dia memanggil Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub pun datang. Sudah dijamu, karena ini penting. Antum kalau kedatangan tamu, ini harus dipraktekkan. Ya. Kalau sudah waktu siang, jangan tanya sudah makan siang atau belum. Jangan. Nggak boleh tanya. Ya memang sebagian ustadz supaya gak mubazir, gak boleh. Langsung siapkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, datang tamu. Nah, jadi para anbiya, para rasul kalau tidak diberitahu oleh Allah, ya tidak tahu itu malaikat. Disiapkan ya anak sapi yang enggak besar lah. Mereka enggak mau makan. Oh, rupanya malaikat. Ya. Kemudian sebagian kita mungkin baca dalam hadis sahih bagaimana Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut. Udah pernah dengar belum? Belum. Nanti coba baca itu dalam Bukhari. Kenapa? Ya Nabi Musa nggak tahu. Ujuk-ujuk di rumah kok ada laki-laki. Dia ditempeleng. Ya. Dan antum tahu sendiri pukulan Nabi Musa kan. Sekali mukul ya ada yang lepas sudah. Ya mungkin malakul mautnya menganggap dia tahu, tapi ya itulah. Jadi ada yang mengatakan hadis itu tidak sahih, padahal hadis sahih. Jadi para anbiya, para rasul masuk, kemudian Rasul mengatakan kepada Abu Ayyub, nggak usah besar-besarlah kambingnya, diambil rutop, setengah jam udah siap. Tetapi harus kita tahu, tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu kepada Rasul tidak dibalas. Tapi yang menarik di situ, ya dibuatkan roti sama daging. Jadi makan tuh roti, jadi nggak ada beras, terus nasi mandi, nasi nggak ada. Ini roti. Ketika Rasul memotong rotinya dan meletakkan daging, bicara dengan istrinya, antarkan kepada putriku Fatimah. Dia sudah berpekan-pekan tidak pernah makan ini. Coba, apa tidak meneteskan air mata? Tapi masyarakat tidak tahu kalau Rasul nggak punya apa-apa karena selalu memberi. Kalau bahasa kita kok nggak ada kafalah, nggak ada ini. Mereka bagaimana akan memberi kepada Rasul, rongsur yang ngasih. Ya kalau perlu di rumahnya nggak ada apa-apa dibagikan untuk umatnya. Sampaikan, antarkan ke rumah. Tapi setelah itu apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori diberikan lebih banyak. Jadi perbanyaklah senyum, silaturahim, peluang PKS menjadi partai yang besar luar biasa. Ya, kita di luar pemerintahan bukan ingin bermusuhan dengan eksekutif, tidak, tetapi menjadi satu pemanis untuk pemerintahan dan demokrasi di negeri ini. Tanpa ada di luar pemerintahan juga jelek demokrasi kita, dan sekarang pun sudah dalam kacamata dunia juga jelek. Jadi yang saya inginkan adalah dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr. Suhail mengatakan, kalau kami mengakui engkau sebagai Rasulullah, kami tidak menolak kamu masuk ke kota Mekah, harus dihilangkan. Jadi nggak ada Rasulullah. Tulis Muhammad bin Abdullah. Rasul mengatakan pada Sayyidina Ali, umhuha ya Ali, hapus itu. Sayyidina Ali, ya Rasul selalu paham bahwa Sayyidina Ali nggak berani menghapus. Siapa yang berani menghapus Rasulullah? Dia diam, nggak mau. La wallahi. Kemudian di mana tulisan Rasulullah itu? Jadi Rasul tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ummi, bukan kelemahannya, itulah kemukjizatan beliau. Mana tulisan itu? Dihapus. Artinya kita harus memahami dari ini. Yang kita pahamkan adalah kadang-kadang kita itu mundur selangkah dua langkah, maju 10 langkah. Jangan dalam hal-hal tertentu maunya hitam putih, belajar dari Sulhul Hudaybiyah. Dan apa yang terjadi? Kebebasan berdakwah. 2 tahun aja berubah Fathu Mekah. Jadi setelah Sulhul Hudaybiyah, penyebaran agama ini luar biasa. Nah, dan dalam demokrasi ini
Ya, syukuri kebebasan kita untuk berpolitik di negeri ini, kebebasan berdakwah ini syukuri. Sehingga jangan ketika menghadapi sesuatu hitam putih, belajar. Yang saya sebutkan itu salah satu, banyak lagi hikmah dari kata-kata umhuha ya Ali, hapus yang itu. Ya, sebagian sahabat mungkin tidak melihat itu, wah ini kemunduran. Tapi di situ kita belajar bahwa ada hal-hal yang kita mundur selangkah untuk maju 3, 4, 5, 7 langkah. Dalam antum praktekkan di lapangan harus. Pada dasarnya partai hadir untuk memimpin bangsa ini. Partai hadir untuk mencari suara sebanyak mungkin. Dan salah satu cara mencari suara adalah umpan. Nah, kalau cari ikan kan umpan yang diinginkan oleh ikan, bukan umpan dari kita. Ya, kita suka umpamanya sate apa di Jogja? Hah? Sate keladak kita suka, tapi dipancingan untuk ikan nggak suka. Ya, nggak ada yang mau. Suara itu demikian juga. Maunya milih itu apa? Oh ini baru kita cari. Bukan yang umpan yang kita inginkan, tapi yang diinginkan oleh konstituen kita apa? Antum paham betul untuk daerah Yogyakarta A, B, C, D, gunakan. Untuk milenial dan Gen Z ini yang disuka. Masalah lingkungan, masalah kepekaan sosial, itu yang diinginkan oleh generasi Gen Z. Gunakan. Antum di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya ini, mereka banyak yang terdidik dan cerdas, dan begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.